Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita besok di hari Senin tanggal 29 Januari ya. Jadi sisa 3 hari lagi kita masuk lagi di awal bulan, dan hati-hati pergerakan market di penghujung bulan candle bulanan dan juga candle mingguan ya. Jadi kita tetap hati-hati untuk teman-teman semuanya, apalagi untuk minggu depan sepertinya akan ada news NFT yang akan rilis lagi. Jadi tetap hati-hati, gunakan money management dengan baik karena biasanya akan terjadi pergerakan-pergerakan liar dari menjelang penutupan market bulanan. Jadi saat ini kita akan updatekan kembali, dan seperti yang kita lihat, zona buy 1 berjalan dengan baik dan bahkan mencapai di zona sell kedua, dan di zona sell kedua pun terjadi perlawanan yang cukup signifikan dan terjadi penurunan mencapai di area 2016 ya. Jadi di sini saya akan updatekan pandangan saya seperti apa. Jadi kalau kita lihat pergerakannya sendiri saat ini setelah terjadi 3 top ya, dan saat ini terjadi penurunan, dan kalau kita lihat dari pergerakannya ini cenderung terjadi kenaikan ya, cenderung terjadi kenaikan. Jadi untuk update-nya saat ini ya, area yang akan saya jadikan sebagai zona sell 1, karena kalau kita lihat di sini dia break dari candle sebelumnya ya, yang mengindikasikan akan terjadi kenaikan, namun ternyata di saat penutupan market terbentuk candle bearish ya. Jadi masih memungkinkan akan terjadi penurunan. Jadi untuk zona sell pertama yang akan saya tempatkan itu di area ini, yang akan saya jadikan sebagai zona sell pertama saya. Kemudian untuk zona sell kedua itu saya akan ambil di, kita coba masuk ke time frame 30 menit. Itu kita bisa ambil saja di area ini ya sebagai zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell ketiga kita ambil di area point imbalance-nya ya, dari candlenya. Ini kita bisa jadikan sebagai zona sell ketiga nantinya. Kemudian untuk zona buy 1 saya masih tetap ya mengambil di area ini untuk zona buy satunya di area support. Kemudian untuk zona buy kedua saya akan ambil juga di area ini, dan zona buy ketiga atau kita ambil di area support yang paling bawah ya. Kita coba lihat time frame 30 menit. Oke, karena di sini kita lihat dia pembentukan shadow yang cukup kuat, jadi itu kita bisa jadikan sebagai zona buy ketiga untuk pantauan kita. Jadi di sini saya akan masukkan angka-angkanya dulu untuk kemudian saya jelaskan lagi untuk skenario pandangan saya ya. Jadi untuk zona sell 1 kita ambil di 2020 sampai dengan ini, kita ambil saja di area ini di 2020 sampai dengan 2021 ya. Jadi untuk zona sell 1 kita ambil di 2020 sampai dengan 2021.30. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 2024.60 sampai dengan 2025.90 ya. Ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita masukkan di 2028.70 sampai 2000, kita ambil 2030 ya. Jadi untuk zona sell ketiga kita ambil saja di 2028 dan 2030. Kemudian untuk zona buy 1 kita ambil di 2017 dan 2015 ya. Kita ambil saja di area itu. Kemudian zona buy kedua kita ambil di 2014 dan 2013. Kemudian untuk zona buy ketiga kita ambil di 2011 dan 2009. Oke, jadi ini adalah area yang akan kita pantau untuk hari Senin. Jadi untuk skenario nya, jadi ketika dia mencapai di area zona sell 1, karena di sini kita lihat ada pembentukan atau
break ya, dia break dari supportnya, jadi ini bisa dijadikan sebagai area resisten ya, atau zona sel satunya ini masuk di dalam SBR ya, support yang akan berpotensi untuk menjadi resisten. Jadi potensinya dia akan retest di sini, kemudian dia akan mencari titik lower-lowernya lagi dengan target di zona buy kedua ya. Jadi untuk sementara target penurunan yang akan dicapai dari SASD untuk hari Senin ya. Hari Senin itu di zona buy kedua. Kalaupun dia tidak mampu untuk ke zona buy kedua ini, dia akan kemungkinan tertahan di zona buy 1 dengan terjadinya sideways ya. Jadi ada dua opsi, dia akan terjadi sideways. Untuk opsi pertama sideways-nya itu hanya di area ini. Untuk opsi kedua dia mencapai di area zona sel 1 ya, untuk menjadi sebagai supportnya. Jadi untuk melanjutkan kenaikan skenario-nya harus break di atas dari zona sel 1 ya, untuk ke zona sel kedua, kemudian retest dan lanjut lagi untuk melakukan kenaikan ke zona sel ketiga. Dan untuk opsi penurunannya dia harus break di bawah dari zona buy 1 untuk retest di zona buy kedua, kemudian retest lagi ke area ini dan melanjutkan penurunan, yang dimana ketika nanti dia break di bawah dari zona buy 1 ini maka akan menjadi SBR ya, support yang akan berpotensi untuk menjadi resisten dan melanjutkan penurunannya ke support berikutnya ya di area ini. Jadi untuk sementara seperti itu untuk pandangan saya pada SASD ya. Jadi ada dua opsi, dia akan sideways atau akan mencari titik lower low, atau akan break di atas dari zona sel 1, atau dia break di bawah dari zona buy 1 ketika dia terbentuk untuk mencari titik lower low-nya ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini saya akan hapus dulu. Untuk indeks dolar sendiri pergerakannya tidak terlalu signifikan dan saat ini berada di area support, yang dimana potensinya dia akan terjadi ke penurunan kembali ya, dengan opsi target kalau dia tertahan di dua zona ini di 103.47 dan 103.52, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan, maka targetnya dia akan berpotensi untuk menuju ke area di 103 ya, dia akan berpotensi ke 103. Dan opsi berikutnya ketika dia break di atas dari dua area ini, maka akan menguji kembali resistennya ya. Jadi untuk sementara target kenaikannya hanya di resisten ya untuk saat ini di hari Senin. Jadi dia potensi akan melakukan kenaikan ke area ini. Dan opsi ketiga dia akan terjadi sideways di kisaran area ini ya. Dia akan terjadi sideways di kisaran area ini di harga 103.36 dan 103.52 untuk area sideways-nya ya, akan terbentuk di pergerakan indeks dolar pada hari Senin ya, dan hari Selasa potensinya. Jadi mungkin seperti itu saja dulu untuk update yang saya berikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa juga untuk selalu menggunakan resiko masing-masing dan juga selalu menggunakan stop loss dalam setiap transaksi yang kalian lakukan ya. Jadi mungkin itu saya yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.